Mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SB 6 Statik Baik mau mempresentasikan next. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Azmi Aslam. Selanjutnya ada Tio Agustian Rahmadani, Dava Arya Putra, dan Angga Dwi Kuntoro. Untuk latar belakang akan dilanjutkan oleh Dava Arya Putra. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan slide berikutnya. Jadi, penjelasan dari latar belakang tersebut. Di sini ada dua gambar yang dimana di gambar sebelah kiri itu ada grafik dari hasil survei kelompok kami pada tempat gym kemarin untuk beberapa alat, dan yang di sebelah kanan ada kapasitas dari energi listrik di 8 tahun yang sebelumnya. Berdasarkan gambar tersebut, eh, ada beberapa kesimpulan yang dimana dari hasil survei preferensi alat gym berdasarkan gender, sepeda statis adalah alat yang paling diminati dengan total sekitar 75 orang dari 100 responden. Wanita lebih banyak memilih sepeda statis sekitar 40 orang dibandingkan pria sekitar 35 orang. Terkait data kapasitas terinstal MW yang ditunjuk pada grafik di sebelah kanan, terdapat tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2023, dimulai dari sekitar 8.427 MW pada 2017, mencapai puncak sekitar 12.614 MW pada 2023, menunjukkan pertumbuhan positif dalam konversi energi menjadi listrik. Korelasi kedua data menunjukkan tingginya minat penggunaan sepeda statis berpotensi mendukung program konversi energi menjadi listrik. Ada peluang besar untuk mengembangkan sistem gym yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan energi dari aktivitas bersepeda statis. Tren peningkatan kapasitas terinstal sejalan dengan potensi pemanfaatan energi dari peralatan gym, khususnya sepeda statis. Kesimpulan ini menunjukkan adanya potensi yang baik untuk pengembangan sistem konversi energi dari aktivitas gym, terutama dari sepeda statis, mengingat tingginya minat penggunaan dan tren positif dalam kapasitas konversi energi yang telah terinstal. Lalu untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tio Agustian. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Untuk slide selanjutnya ini kita membahas tentang identifikasi produk di pasaran. Nah, ini kami mengambil tiga jenis yang biasa produk di pasaran. Yang pertama itu Sawin AC. Desain dan kualitas rangka. Rangka berbahan baja ringan yang kuat dan tahan lama. Desain ergonomis untuk kenyamanan pengguna saat berolahraga. Jenis resistennya, Sawin AC Perform menggunakan sistem air resistan atau resistansi udara, yang berarti semakin cepat Anda mengayuh, semakin tinggi tingkat resistansi yang diberikan. Sistem ini memberikan latihan yang sangat efisien dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan latihan. Nah, untuk fitur pengaturannya sendiri, yang pertama itu pengaturan tahanan atau resistance yang otomatis disesuaikan dengan tingkat kecepatan pedalan. Kedua itu pengaturan ketinggian saddle atau kursi dan posisi stang yang dapat disesuaikan sehingga dapat digunakan oleh berbagai macam tinggi badan pengguna. Nah, untuk jenis eh, yang kedua itu ada Reebok tipe ZR8. Untuk desain dan rangkanya sendiri, rangka seperti sepeda ini terbuat dari baja yang kokoh dan stabil dengan desain modern yang produk tinggi. Dengan desain yang kompak dan tidak terlalu besar, cocok untuk pengguna di ruang terbatas. Jenis resistensinya sendiri menggunakan magnetik. Sistem resistansi magnetik memungkinkan pengaturan beban latihan dengan mudah, memberikan perjalanan yang mulus dan senyap selama berolahraga. Anda dapat menyesuaikan tingkat resistansi untuk berbagai intensitas latihan. Nah, untuk fitur pengaturan sendiri itu ada dua, pengaturan resistansi dan ketinggian sadel kursi, sama seperti tipe yang pertama. Nah, untuk tipe yang ketiga itu Stairmaster tipe SM3.
Untuk desain rangkanya sendiri terbuat dari baja yang kokoh dan tahan lama dengan desain yang modern dan stabil. Rangka ini mampu menahan beban berat dan memberikan kenyamanan selama penggunaan. Untuk beratnya sekitar 54 kg menjadikan sepeda yang stabil namun tetap dapat dipindahkan dengan roda transportasi. Jenis resistensinya sama seperti tipe Reebok R8 menggunakan magnetik. Sistem resistensi magnetik pada Stairmaster tipe SM3 memungkinkan pengaturan beban secara halus dan presisi. Dengan pengaturan resistensi yang dapat disesuaikan, pengguna dapat memilih tingkat kesulitan yang sesuai dengan tujuan latihan mereka. Untuk level resistansinya sendiri itu tersedia hingga 20 tingkat resistansi yang dapat disesuaikan memberikan fleksibilitas untuk latihan dan tingkat pemula hingga profesional. Untuk fitur pengaturannya itu yang pertama ketinggian kursi atau saddle. Yang kedua itu ada stang multi posisi. Nah, untuk kelebihannya itu stang sepeda juga dalam berbagi memberikan kenyamanan tambahan selama latihan dan memungkinkan variasi. Ini slide selanjutnya, identifikasi produk di pasaran. Ini identifikasi produk di pasaran sama jenisnya yang slide sebelumnya itu mengambil 3 jenis kelanjutan dari slide yang tadi untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk yang pertama tipe Sawin AC, untuk kelebihannya sendiri daya dan performa yang tinggi, sistem ketahanan magnetik yang halus, kursi dan pegangan yang ergonomis. Untuk kekurangannya harga yang relatif mahal, desain yang kurang estetis, ukuran yang besar dan tidak mudah dipindahkan. Untuk tipe Reebok, kelebihannya pengaturan yang mudah, pilihan resistensi yang banyak, konsol yang sederhana dan inovatif. Untuk kekurangannya, program latihan terintegrasi, kursi kurang nyaman untuk pengguna jangka panjang, kualitas build yang kurang premium. Untuk tipe Stairmaster, kelebihannya itu latihan kardio yang efektif dan menantang. Kekurangannya kurva belajar yang curam untuk pengguna baru. Next. Nah, di sini ada ide pengembangan produk. Penjelasan dalam bentuk poin plus sketsa. Satu, di sini kita mengembangkan 4 fitur pengembangan. Yang pertama itu tablet layar pintar. Menampilkan detak jantung, kecepatan, jarak tempuh, kalori terbakar, dan putaran per menit atau RPM. Terhubung dengan baterai yang menyimpan energi listrik dari putaran pedal. Yang kedua itu sistem pembangkit listrik. Yang pertama pedal sepeda digunakan sebagai generator listrik yang menghasilkan daya untuk disimpan di baterai internal. Yang kedua itu energi yang tersimpan dapat digunakan untuk menghidupkan tablet layar atau dihubungkan dengan perangkat elektronik lain seperti ponsel atau lampu kecil. Nah, untuk yang ketiga ide pengembangan itu desain rangka modern dan kokoh. Rangka dibuat lebih ergonomis dengan desain yang kuat namun ringan untuk kenyamanan pengguna. Menambahkan opsi pengaturan posisi saddle atau jok dan stang sesuai kebutuhan penggunanya. Nah, untuk ide pengembangan yang keempat itu fitur tambahan ramah lingkungan. Itu energi listrik yang dihasilkan selama bersepeda dapat membantu mengurangi pengguna daya eksternal, cocok digunakan di rumah maupun pusat kebugaran yang mengutamakan efisiensi energi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan sama saudara Angga Widodoro. Ya, struktur fungsi atau fungsi keseluruhan eh, produk yang dikembangkan. Fungsi keseluruhan produk
Produk ini adalah sepeda statis yang dilengkapi dengan sistem pembangkit listrik. Fungsi utamanya adalah satu, sebagai alat olahraga yang membantu pengguna untuk melakukan aktivitas fisik seperti peng mengayuh sepeda. Dua, menghasilkan listrik dari energi mekanis, gerakan mengayuh pedal, menghasilkan energi mekanis yang diubah menjadi energi listrik melalui generator. Listrik dapat digunakan untuk satu, mengisi baterai internal, dua, menyalakan perangkat elektronik seperti HP dan layar yang terpasang. Next, struktur fungsi atau subfungsi produk yang dikembangkan. Satu, menghasilkan energi mekanis melalui penggerakan. Komponennya terdiri dari pedal dan sistem transmisi. Fungsinya, pedal digunakan untuk pengguna untuk meng- mengayuh. Dua, gerakan pedal menghasilkan energi mekanis putaran. Tiga, transmisi atau rantai atau s- s- sabuk mentransmisikan energi mekanis dari pedal ke generator. Dua, mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Komponennya terdiri dari generator. Fungsinya, energi mekanis yang dihasilkan dari pedal ditransfer ke generator. Generator mengkonversikan energi mekanis menjadi energi listrik yang dapat digunakan atau disimpan. Nomor tiga, memastikan efisiensi energi dalam perpindahan dari dari pedal ke generator. Komponennya terdiri dari sistem sistem eh, eh, transmisi. Fungsinya adalah menyalurkan energi mekanis dari dari eh, pedal ke generator secara efisien. Dua, meminimalkan kehilangan energi dalam proses eh, perpindahan. Empat, menyalurkan energi listrik ke perangkat elektronik. Komponennya terdiri dari sistem kelistrikan, layar, dan empat. Fungsinya, energi listrik yang dihasilkan dialirkan pada menyalakan perangkat elektronik, contohnya menyalakan eh, layar yang ditampilkan atau perangkat eksternal seperti ponsel. Nomor lima, memberikan informasi real time pada pengguna. Komponennya berupa eh, eh, layar atau handphone. Fungsinya untuk menampilkan eh, data penting selama sesi olahraga seperti kecepatan pedal RPM, layar waktu olahraga, daya listrik yang dihasilkan, dan memberikan motivasi kepada pengguna untuk terus berolahraga dan menghasilkan lebih banyak listrik. Next, struktur fungsi dan subfungsi produk yang dikembangkan memiliki ada lima. Satu, menghasilkan energi mekanis melalui gerakan eh, pengayuh. Satu, subfungsi. Satu titik satu, energi mengubah tenaga otot pengguna menjadi gerakan memutar eh, pada eh, eh, pedal. Dua, mentransmisikan gerakan putaran eh, pedal ke poros engkol. Tiga, meneruskan putaran dari poros engkol ke sistem sistem eh, eh, transmisi. Dua, mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Fungsinya, satu, mentransfer energi mekanis dari sistem eh, transmisi ke generator. Dua, memutar rotor dalam generator untuk menghasilkan medan magnetik. Tiga, mengonversi medan magnetik menjadi arus listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Tiga, menyimpan energi. Subfungsinya, meneruskan arus listrik dari generator ke regulator pengisian eh, eh, daya. Nomor dua, menyesuaikan arus listrik yang disimpan secara aman di dalam baterai. Nomor tiga, menyimpan energi listrik ke dalam sel baterai sebagai energi kimia. Empat, menyalurkan energi listrik ke perangkat elektronik. Fungsinya, mengalirkan listrik dari baterai melalui sistem sistem listrikan. Dua, mengonversi tenaga dan arus listrik untuk kompatibilitas perangkat elektronik. Tiga, memberikan daya langsung ke layar tablet atau ke perangkat lainnya. Lima, memberikan informasi real-time kepada pengguna. Fungsinya mengukur kecepatan putaran pada
Pengputaran pedal menggunakan sensor RPM, menghitung waktu pengguna dan energi yang dihasilkan, menyampaikan informasi pada layar dalam format visual yang mudah dipahami. 5, 4, menyediakan antarmuka interaktif untuk hiburan untuk pelatihan. Akan dilanjutkan oleh Muhammad Asmi Islam. Maaf Saudara Asmi, on mic. Terima kasih Saudara Davaria Putra. Jadi sketsa produk yang dikembangkan berdasarkan gambar tersebut, kami dapat menjelaskan sketsa produk sepeda statis yang dikembangkan dengan beberapa komponen utama. Yang pertama, saddle jok. Bagian tempat duduk pengendara dilengkapi dengan bantalan untuk kenyamanan saat berolahraga. Yang kedua itu ada tablet holder. Terpasang di bagian atas depan sepeda, berfungsi sebagai tempat meletakkan tablet atau perangkat display. Selanjutnya ada frame atau rangka. Merupakan struktur utama sepeda statis, menghubungkan semua komponen menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, yaitu pedal dengan sistem magnetik. Menggunakan sistem magnetik untuk menciptakan resistensi yang berfungsi sebagai penghasil energi utama saat dikayuh. Lalu ada generator sebagai penghasil listrik. Terhubung dengan sistem pedal mengkonversi energi kinetik dari kayuhan menjadi energi listrik. Energi yang dihasilkan dapat disimpan atau langsung digunakan. Dan ruang penyimpanan listrik. Area khusus untuk menyimpan komponen listrik dan tempat sistem konversi energi berada. Sketsa ini menunjukkan sebuah inovasi sepeda statis yang tidak hanya berfungsi sebagai alat berolahraga, tetapi juga dapat menghasilkan energi listrik yang melalui aktivitas bersepeda. Desainnya mengintegrasikan aspek kebugaran dengan teknologi ramah lingkungan. Next. Selanjutnya ada perbandingan sketsa produk sebelum dan sesudah pengembangan. Berdasarkan gambar perbandingan sketsa produk sebelum dan sesudah pengembangan, kami dapat memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama itu perbedaan detail desain. Sketsa sebelum pengembangan lebih sederhana dan minim detail sketsa sesudah pengembangan lebih terperinci dengan penjelasan komponen-komponen spesifik. Yang kedua yaitu penambahan fitur. Sketsa baru menambahkan tablet holder yang tidak ada pada desain awal. Terdapat penjelasan detail tentang sistem generator dan penyimpanan listrik. Sistem pedal dengan teknologi magnetik dijelaskan lebih detail. Selanjutnya, peningkatan fungsionalitas. Desain awal fokus pada fungsi dasar sebagai sepeda statis. Desain baru mengintegrasikan fungsi konversi energi menjadi listrik untuk penambahan ruang penyimpanan untuk komponen elektrik. Lalu pada aspek dokumentasi, sketsa baru dilengkapi dengan lebih banyak label dan keterangan penjelasan fungsi setiap komponen lebih detail, memudahkan pemahaman cara kerja produk. Eh, Lalu orientasi pengembangan menunjukkan evolusi dari alat olahraga bisa menjadi peralatan fitness yang ramah lingkungan. Fokus pada inovasi berkelanjutan dengan menambahkan fungsi pembangkit listrik. Kesimpulannya, pengembangan desain menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal detail, fungsionalitas, dan nilai tambah produk dengan fokus pada integrasi teknologi ramah lingkungan dalam peralatan gym. Next. Struktur bom pada produk yang dikembangkan. Bisa tolong di zoom Saudara Davaria Putra. Oke, siap Saudara Asmi. Selanjutnya struktur bom produk yang dikembangkan. Pada level 0 atau produk akhir terdapat sepeda statis atau produk akhir. Selanjutnya level 1 atau komponen. Yang pertama itu ada rangka 1 unit dengan level 2 subkomponennya yaitu stang 1 unit, bracket 2 unit, saddle 1 unit, poros 1 unit, dan per 1 unit. Lalu pada
level 2 sistem penggerak, level 1 sistem penggerak, terdapat level 2 atau subkomponennya yaitu pedal 2 unit, roda gigi besar 1 unit, puli besar 1 unit, dan rantai 1 unit. Selanjutnya, komponen pada saddle mempunyai subkomponen yaitu tiang jok 1 unit. Lalu pada sistem pengereman mempunyai subkomponen tuas rem atau pedal 1 unit, kaliper atau tromol 1 unit, kabel Bowden, dan selang hidrolik. Selanjutnya, pada komponen flywheel terdapat subkomponen yaitu rantai atau V-belt 1 unit dan roda gila. Selanjutnya ada komponen display monitor 1 unit. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh saudara Dafaria Putra. Jadi saya akan melanjutkan di bagian selanjutnya. Ada beberapa part number dari gambar 3D model kelompok kami, yang dimana di nomor 1 ada penyangga, 2 frame, 3 dudukan stang, 4 bracket stang, lalu 5 ada bracket stang bagian atas, keenam itu semacam apa bautnya gitu. Terus yang ketujuh ada bracket pedal, ke-8 ada sprocket, ke-9 crank, eh lalu 10 crank lagi, di 11 ada dudukan jok, 12 stang, 13 flywheel, 14 bracket seat, 15 bike seat, 16 bagian gear depan, 17 pedal, lalu part yang terakhir ada di nomor 18 yaitu generator. Kurang lebih seperti itu. Lalu di slide selanjutnya ada beberapa gambar komponen dari bagian-bagian part pada proyek kami. Itu di nomor pertama itu ada sketsa frame, lalu yang kedua ada stang, yang ketiga ada sketsa bike seat, yang keempat ada pedal, lalu yang kelima ada sketsa generator, keenam ada sketsa crank, nomor ketujuh ada sketsa sprocket, ke-8 ada assembly sprocket, ke-9 ada flywheel, lalu yang ke-10 ada sketsa gear. Lalu di slide selanjutnya ada video simulasi mekanik dari project model kami, kelompok kami. Seperti ini. Mungkin mohon maaf sebelumnya untuk para penonton atau Pak Agri sendiri selaku dosen pengampu, di proyek kami masih ada kekurangannya. Untuk di dalam video simulasi tidak ada simulasi yang untuk pengkonversi energinya, mungkin karena keterbatasan waktu dari kelompok kami yang tidak bisa menyempurnakan keseluruhan dari proyek kami, kurang lebih seperti itu. Hanya ini yang kami mampu untuk eh, hasilkan. Lalu di slide terakhir itu ada daftar referensi, yang dimana ada 10 daftar referensi yang kelompok kami dapat. Kurang lebih seperti itu dari hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Eh, saya akan balikan kepada Asmi selaku ketua dari kelompok 6 atau SB6. Baik, baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.